Halo, selamat pagi anak-anak. Senang sekali ya kita bisa berjumpa lagi dalam Impact Kids. Apa kabarnya hari ini? Ibu Lili berharap semua anak-anak sudah siap dengan Alkitabnya. Tapi sebelum mulai kita berdoa dulu yuk bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang indah. Kami boleh datang bersama-sama belajar firman Tuhan melalui Impact Kids. Tuhan, kami mohon kepada Engkau agar menolong kami ketika kami belajar firman-Mu, agar kami dengar-dengaran dan kami boleh mengerti maksud Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak sudah siap dengan Alkitabnya? Kita buka yuk bersama-sama dari kitab Kolose 3 ayat yang ke-12 dan 13. Sudah siap? Yuk kita baca sama-sama. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah jugalah demikian. Nah, cerita hari ini judulnya adalah Tetaplah Bersikap Baik. Nah, ada satu anak perempuan, dia sedang asik membaca buku di depan teras rumahnya. Tapi tiba-tiba Ibu Sani tetangganya datang dan berteriak-teriak, hentikan suara itu, dan dia marah-marah. Ah, Lila bingung kenapa Ibu Sani marah-marah. Hentikan suara lonceng angin itu membuat aku terbangun. Lalu Lila mengambil lonceng itu dan dia memasukkan ke dalam rumahnya. Sore harinya ayahnya berkata, kenapa lonceng angin itu ada di situ? Ya ayah, tadi tetangga kita, Ibu Sani marah-marah karena bunyi suara lonceng itu membangunkan dia. Sehingga dia tidak bisa tidur lagi. Kenapa ya? Tetangga kita itu marah-marah terus. Lalu ayahnya tersenyum dan berkata, dulu nenek mengajarkan jika ada seseorang yang marah-marah, mungkin dia sedang menghadapi masalah yang berat dalam hidupnya. Mungkin dia sedang sakit atau mungkin dia merasa kesepian. Ingat apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan menghapus segala dosa-dosa kita. Walaupun kadang-kadang kita sering masih terus berbuat dosa. Yesus akan menolong kita untuk dapat mengasihi tetangga kita. Walaupun dia masih belum mengasihi kita. Walaupun dia masih belum berbuat baik kepada kita. Nah, keesokan harinya, Lila dan ayahnya siap-siap untuk pergi ke gereja. Tapi ketika Lila keluar, dia melihat ada koran Ibu Sani yang terlempar. Dan mungkin Ibu Sani susah mengambilnya. Pura-pura tidak lihat tapi dia ingat akan cerita ayahnya bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi dan harus mengasihi orang yang belum mengasihi kita. Lila mengambil narik nafas panjang dan dia mengambil koran itu dan dia mengantarkan kepada Ibu Sani. Dia mulai mengetuk pintunya dan dia berkata, Ibu Sani, apa kabarnya? Ibu Sani datang dan dia bilang, aduh punggung aku sakit. Kemarin aku tidak bisa tidur lagi. Lalu Lila berkata, kalau kakek aku sakit punggungnya, aku akan menolong kakek. Aku akan membantu kakek membuang sampah. Atau aku akan menolong kakek membantu belanja. Lalu Ibu Sani berubah mukanya. Dan dia berkata, Lila, kamu bisa bantu aku tidak? Aku perlu beberapa bahan yang perlu aku belanjakan. Apakah kamu bisa menolong aku? Lalu Lila menganggukkan kepalanya. Baik, aku akan menolong sampai nanti sore. Lalu Lila pergi dan dia belanja dan pergi menolong Ibu Sani. Dan sore harinya dia mengantarkan belanjaannya kepada Ibu Sani. Ibu, apalagi yang bisa aku tolong? Lalu Ibu Sani bilang, coba tolong ambilkan minuman buat kita berdua. Yuk kita ngobrol bersama-sama. Coba ceritakan kepada aku apa yang sudah kamu pelajari di gereja hari ini. Lalu Ibu Sani berkata dengan diam-diam dan malu-malu, aku sudah lama tidak pergi ke gereja. Aku sangat ingin sekali pergi ke gereja. Coba ceritakan apa yang sudah kamu pelajari. Lalu mereka ngobrol bersama dan menceritakan kasih Tuhan. Nah anak-anak, bagaimana dengan anak-anak di rumah? Apakah kamu pernah menghadapi orang yang membuat kamu begitu kesal? Atau mungkin terlihat galak dan kamu sulit untuk mengajak orang itu berbicara? Memang rasanya ingin membalas dendam ya ketika ada orang yang berbicara atau melakukan hal itu kepada kita. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus tetap sabar dan kita harus tetap berbuat baik. Bisa jadi mereka mungkin sedang menghadapi masalah yang tidak kita ketahui.
Tapi dengan menunjukkan kasih Tuhan kepada mereka, mungkin kita bisa menjadi berkat buat mereka. Mintalah Tuhan Yesus menolong kita untuk dapat memberikan hal-hal yang baik dan menunjukkan kasih kita kepada mereka. Oleh sebab itu, tetaplah bersikap baik kepada orang-orang yang mungkin sulit dihadapi, yang kita hadapi mungkin ada di sekitar kita. Minta tolong Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami dapat selalu bersikap baik, menunjukkan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Tolong kami Tuhan agar kami juga dapat menceritakan kasih Tuhan kepada mereka, sehingga mereka juga boleh dapat merasakan akan kasih Tuhan dan mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak sudah dengan setia mengikuti Impact Kids. Tuhan Yesus memberkati.